depan kita sudah ada pemakala yang siap menampilkan makalahnya. Kita berharap pemakala mampu menyampaikan poin-poin penting kepada kita sehingga kita bisa memahami dengan baik apa yang ingin kita dengar dari pemakala. Waktu yang kita berikan 5 menit kepada pemakala, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jawabannya yang kita harapkan di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Dokter Suasana Nikmat Gifting MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Perbedaan antara filsafat Islam dan Barat, yang akan disampaikan oleh teman saya berikut ini. Perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa filsafat lahir dari Yunani, namun ada juga yang mengatakan bahwa filsafat dimulai dari Islam. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa asal mula filsafat adalah gabungan dari keduanya. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosofis Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berasal pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang menyelamatkan dan pendamaian hati. Latar belakang lahirnya filsafat Islam. Sudah kita ketahui bahwasannya sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani dikembangkan oleh Alexander Agung yang kita kenal sebagai Iskandar Ptolemaios. Alexander Agung adalah raja Macedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Dia mempunyai cita-cita menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Keinginannya tercapai sehingga dia juga menguasai Syria dan sebagian India. Timbulnya filsafat Islam dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor dorongan ajaran Islam, yaitu membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menghendaki agar umatnya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. 2. Faktor perpecahan di kalangan umat Islam. 3. Faktor dakwah Islam. 4. Faktor menghadapi tantangan zaman. 5. Faktor pengaruh kebudayaan lain. Tokoh-tokoh filsafat Islam: 1. Al-Kindi, 2. Al-Farabi, 3. Ibnu Sina, 4. Ibnu Rushd. Sejarah filsafat Barat abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan lazimnya dibagi menjadi 2 periode. Periode di Barat mengikuti awal abad pertengahan sampai abad ke-12, ketika karya-karya Aristoteles dan Plato dilestarikan dan dibudidayakan, serta pada masa keemasan di sekitar abad ke-12, 13, dan abad ke-14 di Barat Latin, yang merupakan puncak dari pengembalian filsafat kuno yang diperoleh kembali dari para pemikir dunia berbahasa Arab dan perkembangan yang signifikan di bidang filsafat agama, logika, dan metafisika. Periode-periode pada abad pertengahan: 1. Periode pratistik, 2. Periode skolastik. Tokoh-tokoh filsafat abad pertengahan: 1. Plotinus, 2. Augustinus, 3. Boethius, 4. Anselmus, 5. Thomas Aquinas. Penyampaian materi dari kami. Apabila penyampaian dari kami ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilasa Fitri ingin bertanya, apakah yang menjadi perbedaan antara filsafat pendidikan Barat dengan filsafat pendidikan Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dila. Pertanyaannya, apakah yang menjadi perbedaan antara filsafat
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah pemakalah sudah menyampaikan makalahnya dengan baik, paparannya sudah jelas. Oleh karena itu, mudah-mudahan paparan itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi siapa saja yang menonton video kita ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri perkuliahan kita. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.